Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang musnatileh dengan isim nakiroh. Musnatileh dengan isim nakiroh. Silakan kalian buka bukunya masing-masing. Kita akan maknani dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nakaru lan gawe lan musnad ileh kelawan isim nakiroh. Lan gawe musnad ileh kelawan isim nakiroh. Isim nakiroh berarti makna umum. Iku ifrodan iku ifrod. Ini kalau dimaknani pondokan itu agak bisa maknanya bisa bias. Maknanya itu sebenarnya iku ifrodan dewe aken itu apa ya? Menyendirikan. Wes cara bahasa pokoknya mengucilkan atau ya setelah menyendirikan lah sembuh bingung saya. Ifrodan atau menganggap sendiri atau menyendirikan. Ya ifrodan kan dewe au taksiron utawa menganggap banyak tanwian menganggap bermacam-macam au ta'ziman mengagungkan kemudian au tahkiron menghina kajahlin koyo kajahlin bodoh tidak tahu kafnya kita gunakan ziyadah. Au tajahulin apen bodoh. Ngerti apen? Pura-pura bodoh. Bukan kura-kura loh. Pura-pura bodoh. Lah nanti ki sing biasane sing nang ngarep iki. Kenapa? Aid. Siapa? Yang ini. Tahwin. Oh, tahwil ya. Tahwil itu menakut-nakuti. Tahwinin. Tahwin ke menyenangkan. Tahwinin menyenangkan. Talbisin menyamarkan. Seperti dirimu menyamarkan sesuatu. Kemudian taklilin memperkecil. Nah, setelah besar kemudian diperkecil. Ya wis ngono lah roh. Ilmune wong Madura ro ngono iku. Wa wasfuhu musnatileh kelawan isim sifat atau sifat kelawan isim musnatileh kelawan sifat iku likasfin krono memperjelas
Au taksisin utawa taksis. Taksis itu menentukan. Menentukan. Zamin mencela. Sanain memuji. Taukidin memperkuat. Tansisin itu menjelaskan. Taukidin tansisin itu mirip ya. Taukidin memperkuat, kalau tansisin itu menas itu, nas itu apa ya? Wa akadulan musnad ilaih kelawan taukid. Wa akadulan musnad ilaih kelawan taukid. Iku takriron netepaken, menetapkan dengan kuat. Au qasdul khulus. Qasdul ya, kan bacanya qasdul dia. Ojo qasdul lah, diganti qasdul. Qasdul ya sing qasdul. Qasdul Pak, harokat teko endi iku kaya lali aku. Ya, ternyata aku kena virusnya kelas 11, kelas 11. Pale owah kabeh. Qasdal gak enak juga sebenarnya. Qasdul khulus. Membersihkan tujuan atau persangkaan, membersihkan persangkaan dari yang tidak jelas menjadi lebih jelas, atau menghilangkan prasangka. Membersihkan prasangka, membersihkan sangkaan. Min dhonin saking persangkaan. Min dhoni sahwin saking persangkaan kang salah atau salah sangka. Wis repot nek ngetutno Arab iku repot ya. Min dhoni sahwin saking salah sangka. Nah, sangka yang salah lho. Nek makna terjemahannya kan sangka yang salah, berarti salah sangka. Au majazin atau majas. Wah, nggak sound system itu samping itu. Au khususin utawa taksis. Taksis itu mengkhususkan. Alhamdulillah. Yang pertama lil ifrad menyendirikan atau mengucilkan. Jadi ketika musnad ilaih disusun dari isim nakiro, maka tujuan pertama adalah ingin menerangkan bahwasanya musnad ilaih itu punya tempat tersendiri. Musnad ilaih punya tempat tersendiri atau disendirikan dalam pemahamannya. Wajah amin aqsal madinati rajulu yas'a. Apa itu? Maknanya apa? Wajah lan teko sapa rajulun wong lanang. Oh, min aqsal madinati saking tengah-tengah ya. Aqsa kos kan aqsa. Sabi syaratin min aqsal madinati saking ujung kota, pucuke kota. Sapa rajulun wong lanang yas'a hale melaku, atau katakan wis dari kota yang jauh gitu loh. Dari kota yang jauh. Jadi ujung kota itu maksudnya yas'a hale melaku.
Jadi pengertiannya begini. Ifrat itu begini. Memberikan karakter tersendiri. Kalau ono wong lanang mlaku. Ono wong lanang mlaku ijen, maka di sana ingin lil ifrat itu karena memang menunjukkan tidak banyak orang yang berani melakukan ini. Nah, jadi ifrat itu ya menyendirikan dalam pengertian tidak banyak orang yang mampu atau mau melakukan hal yang serupa. Itu namanya ifrat. Bisa ifrat model kayak gitu, bisa ifrat memang secara bentuk wong iku ijen, dia satu-satunya yang melakukan itu. Yang kedua taksir. Taksir itu menganggap banyak. Ya, taksir. Bukan menaksir loh. Kalau menaksir itu memperkirakan. Tapi ada juga Pak, menaksir itu dalam tanda petik. Aku menaksir dirimu. Ayo, maknanya apa ayo? Ya, mencintai. Enggak, aku memperkirakan. Saya taksir sekian. Loh, lah ya kata-kata saya menaksir dirimu. Ya, makanya itu. Karena kan tidak mungkin saya mencintai dirimu, maka saya bisa memperkirakan dirimu. Kamu nanti kamu itu orang seperti ini kayak gitu. Ya. Makanya kalau ngomong gue lihat siapa yang ngomong. Kemudian dibalajikan dan ini dipelajari balago kok nggak maknamu. Ya, cakai. Oke, lanjut. Taksir. Taksir itu menganggap banyak. Taksirun menganggap banyak. Innalahu laibilun. Libilan. Apa? Libilan. Sesungguhnya dia memiliki onta. Nah, kalau yang model kayak gini itu karena nakiro, maka bisa jadi karena tidak disebutkan 1 atau 2 atau 3, maka ini kemudian kita husnudon dia memiliki beberapa unta. Husnudon, kecuali awakmu ngomong isim nakiro tapi nadae ngenyek. Wong iku paling ya duwe unta. Kata unta itu kan nggak dijelaskan angkanya, berarti kan nakiro. Tapi karena nadanya agak menghina, berarti yang taklil. Tapi kalau orang yang dengan nada takziman, dhek lho duwe unta. Nah, mungkin kita bisa husnudon duwe unta sing akeh. Nek ngomongnya hormat. Hormati berarti kemungkinan maknanya dia punya beberapa unta. Tapi nek kira-kira wong iku lho duwe unta. Oh, berarti iki ngenyek. Berarti untane mek sitok tapi gayane kaya gitu. Paham ya? Jadi hari-hari tadi. Lafadznya sama tapi maknanya beda. Litanwi untuk menunjukkan apa? Bermacam-macam. Nah, kalau di situ contoh wa'ala abu sorim wisawah, dan di mata mereka ada apa? Wisawatun apa? Wisawatun walahum adzabun adzim. Wisawatun penutup. Wisawatun utawi penutup. Tanwe itu contohnya begini loh. Tanwe itu kalau sampean membedakan tanwe ya. Seperti kucing. Kucing itu ada mutanawiah, ada kucing Persi, ada kucing A, ada kucing B, ada kucing B. Kucing A, B, C, D lah dengan jenis yang berbeda. Mutanawiah itu jenis macam-macam. Jadi ketika ada seseorang yang tidak membatasi sebuah ucapan, bisa jadi dia akan menjelaskan sesuatu yang saya sebut ini macam-macam. Pak Iko lho nggawa semongko. Nggawa semongko itu kan semongko kan nggak jelas. Taunya kita buah. Maka bisa jadi jangan menyalahkan kemudian tiba-tiba kalau karep kita kok semongko merah, ternyata Pak Iko semongko kuning. Nah gitu. Kenapa? Karena ketika ngomong musnad ilaih dengan isim nakiro itu bisa jadi menerangkan jenisnya. Kecuali Pak iku nggawa semongko abang, itu nanti masuk musnad ilaih dengan isim yang disifati. Ya kan? Semongko abang. Berarti ketika yang dibawa semongko kuning, kamu boleh marah-marah. Jarene abang lah kok kuning.
Nah, itu kan apa? Sifat. Maka nanti sifat itu bisifat itu tujuannya salah satunya adalah takrir. Bisifat. Sekarang yang isim nakiro. Karena menggunakan isim nakiro ada yang tanwi. Selanjutnya au ta'dziman, mengagungkan. Wajah ahum rasulun karim. Wajah alan teko hum ing wong akeh sapa rasulun rasul karimun kang mulya. Hati-hati ngutak kafe kok gawe apa? Harfu jar. Karimin koyok rim. Karimun kang mulya. Artinya di sini tidak menakir, tidak memakrifatkan itu dalam kerangka memuliakan. Maka hati-hati ya. Seperti kata apa ya? Bapak teko rek, bapak. Kata bapak itu kan nakira toh. Tidak menjelaskan bapak A, bapak B, bapak C. Maka bisa jadi tidak menyebutkan nama, tidak memakrifatkan itu dalam kerangka memuliakan juga bisa. Maka setiap kalam, seringkali saya ngomong kemarin, setiap kalam itu bisa memuliakan, bisa menghina, tergantung cara dan objek yang dibahas, situasinya kayak apa, kalamnya model apa ya, bla 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 bla. Bisa juga litahkir. Wong iku wae gitu. Wong iku kan tidak menjelaskan siapa yang dimaksud. Dan wancane bapak sopo, kata sopo itu kan juga masuk bagian daripada nakiro karena tidak jelas sopo niku sopo. Jadi ketika lafadz itu tidak jelas pada objek tertentu, itu berarti masuk dalam kerangka nakiro. Maka tujuannya bisa jadi takzim, bisa jadi tahkir. Tahkir itu menghina. Kakolika indaliko il hujami. Seperti ucapanmu ketika bertemu dengan apa? Hujam boleh. Tahkir menghina. Aku lakiani rojulun. Aku bertemu seseorang. Ya hujam itu jelasnya ya tak bagus berarti orang ini. Pokoknya ketika yang menghina berarti khitabnya adalah pada seseorang yang memiliki sifat yang buruk lah. Ya. Tapi kalau tak ikram itu biasanya musnadilai orang yang dibahas adalah orang yang baik. Atau kalau contoh yang lain seperti aku kalaim hadirun. Bukan. Ini. Dulu. Laki tu rojulan. Saya bertemu seseorang. Seperti ketika kamu bertemu dengan orang yang hina. Seperti ucapanmu ketika bertemu dengan seseorang yang jahat atau yang jelek. Maka ucapannya biasanya tidak disebutkan. Dalam rangka engko nek disebutno isok fitnah ataupun yang lain, maka kemudian dibuat nakiro. Aku bertemu seseorang. Seseorang piye sih? Mosok kowe gak iso maca wajahku. Berarti seseorang itu dalam kerangka yang kurang bagus. Kemudian lil jahli. Lil jahli karena tidak tahu atau tidak tahu lil jahli. Ja'a rajulun idza lam ta'rif. Ja'a rajulun titik lo ya. Awas loh, di sana itu harusnya di sana ada titik. Ja'a rajulun titik idza lam ta'rifhu. Ketika kamu tidak tahu siapa yang datang, kamu akan Pak, sampean metu. Lapo sele? Ana wong. Nah, kata wong itu kan nakiro kan? Nah, artinya apa? Bahasa ana wong itu berarti yang bicara tadi tidak mengenal. Idza lam ta'rifhu, ketika tidak mengenal, maka dia akan ngomong, Pak, sampean digoleki wong. Lah, kata sampean digoleki wong itu kan berarti kerangkanya yang ngomongnya tidak mengenal siapa yang datang, siapa yang cari. Kemudian tajahul, apen-apen bodoh. Iso juga orang ngomong kayak gitu, apen-apen bodoh, apen-apen tidak kenal. Ngomong ini.
Ini cara dicontohno ya, dicontohno ngene. Ada seseorang memerintahkan seseorang untuk memanggilkan seseorang. Bapak iki sing ngelu ben ngelu pisan. Ada seseorang menyuruh seseorang untuk memanggilkan seseorang. Dan seseorang ini, nah ini ngomongnya bab tanazuk kalau ngomong nahwu. Seseorang yang pertama, amil pertama, dia sebenarnya ada rasa dengan orang yang memerintah. Rungono. Ini kalau kamu nggak cerdas nggak bisa memahami. Ada seseorang nyuruh seseorang untuk memanggilkan seseorang. Oh ya. Lah, seseorang yang ini kalian kamu tahu. Ada seseorang nyuruh seseorang untuk memanggilkan seseorang. Lah, seseorang yang diperintah ini punya rasa dengan seseorang yang pertama. Ya kan? Alurnya loh, silakan dipahami. Ini yang tajahul. Mbak, tolong Mbak panggil Mbak Iki. Ya kan? Karena ini punya rasa loh. Kok gak aku sih yang diceluk kan begitu. Perasaan sini kan, perasaan yang ini kok gak aku sih yang diceluk. Lapo sih arek iku kan. Maka ketika dia tanya, dia manggilkan yang orang yang disuruh, ngomong, "Mbak, kalau digolek arek-arek." Iya kan? Padahal ini kenal nggak sama ini? Kenal, harusnya kan Mbak digoleki Pak Usman umpama kan gitu. Kenapa dia nggak nyebut nama? Apen-apen gak kenal gitu loh. Apen-apen gak ero. Sopo sih? Wis tontono dhewe ta lakono. Sewot amat sih. Bareng walah mangkano ya kan gitu. Mangka ini datang plok ketemu sama ini. Walah mangkano roro ati arek roro ati gitu. Ini namanya tajahul. Paham? Selanjutnya adalah tahwil. Tahwil itu apa? Menakut-nakuti. Waro'aka hisabun. Ini menakut-nakuti. Jadi mengatakan waro'ah hisabun itu tujuannya adalah menakut-nakuti. Kenapa hisabun di sana tidak dijelaskan modelnya kayak apa? Tunggu, kita balik ke contoh ini ya. Contoh ini. Saya contoh A B C D. Yo jangan, namanya nakiro nggak bisa nama. Nama berarti isim alam. Wah, gak paham. Kenapa tidak disebutkan nama? Karena bukan musnatileh bil ismul alam. Kalau alam maknanya di sana ismun yu'ayyinun musalma mutlaqo alamuhu kajak farin wakhir niko. Tapi karena isim nakiro itu dalilnya gimana? Cobalah, lali gak bahas nahu. Ada juga untuk menakut-nakuti. Mbak, sampean digoleki wong. Wis. Awas lho. Lapo sih? Mbo, aku nonton wonge rada muring-muring. Ya kan gitu. Berarti ketika ngomong orang wong nanti berarti tujuannya nakuti. Mau lho, sampean digoleki lho. Ya kan? Berarti tujuan ngomong wong itu menakut-nakuti. Kalau ngomong nama, Mbak, digolek Pak Usman. Ya ora wedi lah wong Pak Usman fan berat saya kok omongan. Jadi kan enggak jadi menakut-nakuti juga kan? Tapi kalau ngomong wong, orang kan begini. Sopo yo? Aku perasaanku gak ndek mungsu lho, Mbak. Lah aku goleki aku. Mbuh, wong nang kono ambek mencicil. Paham ya? Paham ya? Berarti ngomong tidak dijelaskan itu bisa jadi dalam kerangka menakut. Lanjut. Selesai. Tahwin menyenangkan. Bisa jadi pakai contoh tadi itu tahwin juga. Saya balik lanjutnya. Baqiya alaika syai'un. Wah, kamu masih punya uang. Kakoli kaliman baqi alaiden. Seperti ucapan kamu pada seseorang yang memiliki hutang. Baqiya alaika syai'un. Ya, tahwin menyenang. Ya. Punya sisa hutang. Seperti ucapanmu kepada seseorang yang punya sisa. Sudah apa-apa lah, ngono ae. Sama, saya akan coba contoh yang ini. Ya. Apa lagi? Menyenangkan. Mbak, sampean digoleki wong. Lah ngene yo gak sida wedi yo. Iya kan? Makanya kira-kira sampean diomong kok ngono takut apa enggak? Ya enggak, kenapa? Karena nadanya senang.
Maka ini juga bisa menakut-nakuti, bisa menyenangkan. Sapa Mbak? Sapa Mbak? Lah nek sampean, Mbak awas lho. Ana wong goleki sampean. Sapa sih? Ya mbok gak kenal aku. Wong e mecawi iki lho wis tambah wis mesti kabeh. Tapi kalau Mbak digoleki wong, wis tentu ana dhewe lho. Ini kan sama-sama kalimatnya sama kan? Tapi nada berbeda. Kalau yang kedua itu karena menyenangkan. Lanjut litalbis. Litalbis itu menyerupakan, menyamarkan. Kakolali koilun innaka khoin. Seperti berkata kepadaku, sesungguhnya kamu orang yang pengkhianat. Nah, ingat contoh begini. Ada orang ngomong padaku kamu seorang pengkhianat, maka tidak menyebutkan siapa itu dalam kerangka menyamarkan. Nah, contoh mana ya gua nggak pakai contoh ini tadi. Loh, ya enggak, supaya kita tahu satu kalimat itu bermacam-macam makna. Kalau saya pakai contoh ganta-ganti, ya maklum lah ya. Justru Nang Putra itu satu kalimat terus saya. Satu kalimat tapi kita tarik ke sekian macam tujuan. Supaya apa? Supaya kita bisa praktek betul. Atau bisa kita membaca omongannya wong ki arahnya kemana kita tahu. Tapi kalau saya pakai contoh yang macam-macam malah nggak ketemu sama. Contoh begini. Ingin menyamarkan seseorang. Beda tadi menakut-nakuti. Kenapa? Kalau disebutkan orangnya bisa jadi kita nggak takut kan, maka kemudian disamarkan. Nah, sekarang begini, menyamarkan itu bisa tujuannya untuk membingungkan atau supaya tidak ketahui kita berbohong ataukah jujur. Nah, sekarang yang menyamarkan, Mbak, apa? Sampeyan digoleki wong. Neng ndi? Neng ngarep. Wong sapa sih? Empu gak ro aku. Oke. Biasa kan? Takut tidak, senang pula tidak. Bingungi lah. Oh, namanya menyamarkan itu kan bingungi. Atau memang tujuan kita untuk membingungkan seseorang. Maka ketika kita ingin membingungkan seseorang jangan menggunakan isim makrifat. Harus pakai isim nakiro atau dhamir ghaib. Yuhdaful musnad ilaih. Jadi kalau untuk membingungkan itu bisa yuhdaful musnad ilaih, bisa dhamir ghaib, bisa isim nakiro. Tapi kalau pakai makrifat, ya tidak bisa. Makrifat itu sudah ketahuan kok. Ya, jadi talbis menyamarkan. Taklil menganggap sedikit. Kakolika lidzom'an. Lidzom'an itu sedang haus. Lidzom'an seperti itu ucapanmu kepada orang yang haus. Huna syai'un minal ma'. Di sana ada sedikit air. Huna ing dalam kono panggonan syai'un utai suwi-wiji minal ma'i saking banyu. Nah, kalau diterjemahkan di sana ada sedikit air. Taklil. Bisa nggak contoh ini kita buat ke taklil? Menganggap sedikit bisa juga. Sama seperti yang awal tadi loh, yang awal. Wong ku duwe onta. Onta itu kan makrifat secara ismi tapi nakiro secara jumlah, umum secara jumlah. Maka kemudian tidak bisa diperjelas apakah satu onta ataukah dua onta. Maka sama ketika kita ngomong maun itu sesungguhnya adalah nakiro. Kenapa? Karena kita nggak ketahui sedikit atau banyaknya. Maka ketika kita ngomong ini kita lihat dulu dalam kerangkanya seperti apa. Apakah ingin membahagiakan? Kalau membahagiakan berarti bisa banyak di saat musim kemarau. Jadi ketika ngomong musim kemarau kok ngomong banyu, iku iso menakut-nakuti, isok membahagiakan, isok menyamarkan. Makanya satu kalimat itu mengandung banyak makna, tujuan. Nang kono lho ana banyu, katakanlah nang kono lho ana banyu, karena air ini tidak disebutkan apakah sedikit apakah banyak, maka kita lihat kalau nang kono ana banyu dalam kerangka musim kemarau bisa jadi untuk membahagiakan kita yang sedang mencari air. Bisa jadi nang kono mek titik. Kenapa? Karena musim kemarau banyak orang mencari yang sehingga sumbernya tinggal sedikit. Atau bisa jadi membingungkan. Nang kono ndi kono sing ndi banyune model apa?
banyak sekali. Oleh karena itu sampean harus bisa mengkompar antara ucapan, kalam, situasi, kondisi, intonasi yang kemarin saya sebutkan ada 5 hal itu untuk menentukan kebenaran yang mendekati kebenaran. Selanjutnya wasfuhu likasfin dengan menggunakan isim sifat atau disifati ya, isim sifat atau disifati. Yang pertama likasfin, membuka penjelasan. Contoh al-jismu tawil al-aridul amik yahtaju ila faraghin yashulu. Badan yang tinggi, yang lebar dan gemuk membutuhkan tempat yang kosong. Aduh, apa maknanya itu? Ya, memberikan pengertian lah, wis gak kita pakai lah. Yang penting seperti isim sifat kan isim fa'il ya. Isim fa'il. Al jismu ta jisim atau wilu kang dukur, al aridu kang ombo, al amiku kang opo amik baitil amik arid itu lebar berarti gemuk kan, lebar gemuk yahtaju butuh hajat ila farohin maring gon kosong. Ini mencoba memberikan identifikasi atau pengertian. Nomor 2, menentukan dengan sedikit litaksis. Zaidun al-abidu indana. Menghususkan bahwasanya abid yang dimaksud di sini adalah cuman Zaid. Zaidun ta Zaid iku al-abidu wong kang ahli ibadah indana mungguh ingsun. Jadi menurut saya tidak lagi ada abid kecuali Zaid. Jadi taksis, mengkhususkan. Lidzam, menghina. Bisa juga Zaidun al-abid itu tujuannya menghina loh. Bisa. Artinya sekali lagi ada kalimat positif bermakna negatif, ada kalimat negatif bermakna positif. Ada kalimat mufrad bermakna jamak, ada kalimat jamak bermakna mufrad. Assalamualaikum itu kan bisa mufrad. Meskipun menggunakan kata kum. Ada juga yang mufrad tapi bermakna jamak. Ya kan? Lafadznya iki sak menikane lho anakku. Ya kan? Sakmene kene wis jamak. Kenapa? Anaknya itu menggunakan kata mufrad anakku. Harus kan anak-anakku. Ya. Maka ada lafadz mufrad bermakna jamak seperti yang kemarin kita sebutkan. Ada lafadz mufrad bermakna jamak, ada lafadz jamak bermakna mufrad. Ada jamak bermakna jamak, ada mufrad bermakna mufrad. Makanya kudu hati-hati. Lidzami menghina Zaidun al-jahil fi saub. Zaid sing goblok iki lho nang pasar. Iya jahil kan bodoh. Pak kan andine Zaid itu mesti enak kok dinaiki oleh gak enak tau Zaid al-jahil. Sebenarnya sama Zaidun al-abid meskipun itu taksis yang takzim itu bisa makna ngono. Kalau wong ahli ibadah nang pasar sama juga kan. Pak enak mendek alibadah bangunan pasar. Alibadah kudune gandengane musola atau masjid kok pasar. Ya kan ngono. Meskipun tidak semua orang yang di pasar itu jelek, tapi konotasinya itu biasanya kan kalau ngomong pasar itu kan permainan-permainan yang dalam tanda petik mungkin curang atau gimana. Meskipun tidak mesti seperti itu. Wes, lisana itu memuji. Zaidun al-abid fil masjid. Zaid seorang ahli ibadah ada di masjid. Isim sifat.
Ya jelas lah ngomong masjid ya mesti mengelem lah, mengelem. Mengelem itu apa? Memuji. Meskipun ada juga kalimat yang modelnya ngelem tapi maknane menghina. Contoh yang dulu saya pernah kalau wong ahli surga itu kan pakai sifat juga kan. Nama seseorang kemudian disifati menjadi ahlul surga. Seseorang disifati ahlul surga. Tapi cara pengucapannya gak enak. Kalau ahli surga liwat tak jejek temenan raimu. Suaramu enak, kalimatmu menyenangkan, nadamu gak rono sikilku moro. Ya makbres ngono lah ya wis nah. Ya, paham ya. Nomor 5 litakukit menguatkan amsi ad-dubur lho, ad-dubur. Apa ad-dubur ya? Amsi ad-dubur. Dubur itu loh bukan. Karena yauman azim. Besok apa ya? Amsi kan besok tuh. Kemarin. Kalau besok? Oh iya sih. Arek-arek pinter. Pimpinannya Madura ya mesti. Jelas lah. Saya bingung hari ini. Saya harus menjadi pembina kelas 2 kelas yang berbeda. Kayak kalau wong liyane ae rek. Ditolak iku penghargaan, gak ditolak bingung dhewe. Akhirnya seluruh nembak saya ya wis tak iyakan kabeh. Taukid menguatkan kemarin yang telah berlalu itu loh. Nah, kan kemarin yang telah berlalu. Kemarin itu ya wis yang telah berlalu kok disifati meneng dengan sesuatu yang telah berlalu. Sakjane ngono berarti ya tujuannya taukid lah. Taukid itu kan minimal taukid itu kan pengulangan lafaz ya. Kakolika intaha nek nadome. Taukid lafzi itu pengulangan lafaz. Dubaro. Dubur iku ndi ngarep apa ngguri? Hah? Lihat ya. Ya majas ya, karena dubur itu belakang ya berarti kita ngomong kemarin yang lalu ya ngono. Ojo kemarin yang kemarin. Wis kemarin itu kan juga taukid kan. Tapi nek ngono kok gak ndek perbandaharaan bahasa yang lain. Kemarin yang telah lalu iku lho. Wingi kok lho. Sakjane iku aja wingi to. Iya kan? Sakjane padha lah karakter kalam Arab karo kalam Jawa iki meh mirip. Wingi ku ya iko padha ae. Wingi nane. Sifat kan itu. Wingi ku ya wingi, nane itu mensifati kata wingi. Berarti wis ana kata ada sebuah kata yang sudah jelas kemudian disifati maka tujuannya adalah taukid. Cara bahasa taukid lafzi lah. Wingi kok lho rek kok awakmu lali ya masalah ngomong kan gitu kata-katanya. Ya kan taukid supaya taukid kuat. Ini yang strong. Litansis menentukan, menjelaskan, menguatkan ya tansis. Ja'ani rajulun wahidun. Telah datang kepadaku wong lanang ijen. Nek wahidun kan kudu siji kudune. Iya kan? Siji ku yo ijen sendirian. Munfaridan iku ijen. Wahidun yo ijen. Telah datang kepadaku seorang laki-laki sendirian. Berarti nek ngene menjelaskan bahwasanya orang ini betul-betul sendiri. Hati-hati, pokok intinya musnad ilaih disifati maka tansis, taukid, kasful hal itu sesungguhnya dalam satu makna. Taksis. Dah. Selanjutnya wa akadu bitakrir. Sekarang ada musnad ilaih ditaukiti. Kalau tadi musnad ilaih disifati, sekarang musnad ilaih ditaukiti. Berarti bisa taukid lafzi, bisa taukid maknawi. Bape balike nang nggone bab taukid. Taukid iku tawabe ya? Tabe kan? Ismun tabiun. Ada naat itu sifat. Taukid badal
tof. Nah, termasuk tabe. Nanti ada ini sudah mulai musnad ilai dengan tawabe, yakni yang pertama tadi dengan sifat, kemudian yang ini dengan taukid. Taukid itu satu tujuannya litakrir, menetapkan. Ja'a zaidun berarti taukid apa? Taukid lafzi. Menetapkan berarti tidak ada kemungkinan yang lain. Telah datang kepada Zaid. Telah datang Zaid. Zaid telah datang. Zaid sing teko lho gitu. Paham? Berarti kata pengulangan itu untuk menetapkan tidak yang lain. Zaid tok. Ono tambahane til. Tambah kuat meneh. Loro atiku loro. Pengulangan kata ro kalau dalam bahasa Jawa adalah taukid kan? Piye Mbak? Masalah tak pikir enak pengasane loro atiku. Loro. Isok loro. Itu juga taukid. Isok tidak menggunakan lafadznya sempurna tapi penggalannya loro Mbak. Masalah lawa isok kene lawa sagot mubalaghah. Lawa itu sagot mubalaghah. Sagot mubalaghah tujuane taukid. Wabang putih ngono masalah. Lho iku taukid. Paham ya? Mbah kowe paham apa ora wis urusanmu larek. Liqasdil khulus untuk membersihkan tujuan min dhani sahwin dari persangkaan salah. Membersihkan tujuan dari salah sangka. Ja'al amir nafsuhu. Ini apa? Ini taukid apa? Lali aku taukid kok sama lali pleng ya. Yang jelas taukid. Telah datang Nabi. Telah datang seorang raja. Raja sing teko. Nah, itu berarti lafzi. Pak Raja datang. Berarti ketika ngomong raja ini yang ngene ya. Yang penting sama-sama taukidnya ya. Kita contohkan dalam kalam Indonesia. Pak Raja datang sendirian. Sendirian itu juga termasuk nafsahu kan? Nafsahu. Awak. Berarti yang datang rojo bukan sebagian raja, bukan bala tentara raja, bukan karyawane rojo, tapi Pak Rojone sing teko. Kenapa? Karena ditauhidi. Sapa sing teko? Rojo. Rojo ndi? Ya raja-raja iku lho rojo. Ngono. Berarti apa? Pokoke pas bahasan tauhid iku ya penguat. Oh alah iku tak pikir rojo sing ndi. Kemudian liqasdil khulus. Jadi yang pertama liqasdil khulus min dhani sahwin itu supaya tidak terjadi kesalahan, salah sangka. Liqasdil khulus min dhanil majas supaya tidak terjadi faham lain atau faham majas ya. Supaya mirip lah itu min dhanil majas. Nah. Kaget saya. Maaf saudara, HP-nya jatuh. Min dhanil khulus min sudhanis sahwin, jadi dari salah sangka. Min dhanil majas supaya tidak dikira majas. Yang min dhanil majas supaya tidak dikira majas. Ja'al amir nafsahu. Sing teko wak raja dhewean. Ambil tentarae gak koyoke dhewean. Kemudian liqasdil khulus min dhani khusus. Supaya tidak terjadi pengkhususan,
Kalau takrir itu terjadi pengkhususan. Kalau yang liqasdil khulus min dzanil khusus supaya tidak terjadi pengkhususan. Jadi bisa jadi kebalikan. Ketika lafadz yang ditaukiti adalah berbentuk nakiro. Seperti apa? Fasajadal malaikatu. Malaikatu di sana itu kan nakiroh yang dimakrifatkan menggunakan al. Jadi bukan makrifat sing seperti alam ke alam. Nah, maka di sini tidak menginginkan kekhususan dari malaikat sapa sing teko. Kenapa? Karena malaikat itu sendiri bermacam-macam. Ja'al malaikatu kulluhum ajmaun. Nah, malaikat, semua malaikat datang, maka tidak lagi terjadi kekhususan kepada Jibril atau Mikail atau Israfil atau Israel, tapi seluruh malaikat datang. Wajah fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun illa iblis. Maka kemudian makna ini seluruh malaikat yang ada di langit dan yang ada di bumi semuanya sujud kepada Nabi Adam. Berarti di sini kulluhum itu bermakna menghilangkan keraguan atas kekhususan. Jadi tidak menyatakan khusus tapi keseluruhan. Ini takkidnya kan ada di kulluhum. Fasajadal malaikatu kulluhum berarti kawabeh. Berarti tidak ingin membersihkan pengertian dari pengkhususan seseorang. Dah, sampai di sini dulu. Kita sudah sampai di musnatileh menggunakan taukid. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.